Kiai Haji Sirajul Milawadin lahir di Gondang Winongan Pasuruan sekitar tahun 1346 H atau tahun 1925 M. Beliau putra pertama dari pasangan Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan dengan Nyai Asyifiyah, Nyai Gondang. Saudara seayah seibu beliau adalah K. Sadullah Kiai Hasani. Beliau juga punya adik perempuan yang wafat sekitar usia 14 tahun. Semasa kecil beliau diasuh oleh bibinya yang bernama Nyai Maryam, kakak dari Nyai Asyifiyah. Menjelang remaja, tepatnya setelah di Hitan, beliau pindah ke Sidogiri beserta ibu dan saudara-saudaranya, tak ketinggalan juga Nyai Maryam, selaku pengasuhnya. Kiai Siraj menikah sekitar tahun-tahun 1955 sampai tahun 1956 M dengan Nyai Hije Futiyah binti Syaroni bin Abdaru bin Ahmad Sayyidina bin Abdullah, yang masih keturunan Sunan Derajat. Seorang gadis dari desa Bejeng, Beji Pasuruan. Nasab Kiai Siraj dan Nyai Futiyah bertemu pada nenek moyang yang ada di Batu Ampar, Timur Madura. Saat pernikahan itu, Kiai Siraj berusia sekitar 35 tahun, sedangkan istrinya kira-kira 13 tahun. Ada kisah menarik sebelum pernikahan ini. Ketika itu, Laskar Hizbullah bermarkas di Bejeng. Kebetulan saat itu putri Kiai Haji Syaroni, calon istri Kiai Siraj, sakit parah. Lalu ada yang memberitahu kepada Kiai Syaroni, bahwa salah seorang putra Kiai Haji Nawawi Sidogiri yang bernama K. Sadullah menjadi pimpinan Hizbullah. Kemudian beliau diberi saran untuk minta berkah kepada putra Kiai Nawawi tersebut. Kiai Syaroni menyetujui saran itu. Maka dengan izin Allah SWT, putrinya sembuh. Setelah itu Kiai Sadullah menyuruh orang untuk menanyakan kepada Kiai Syaroni, apakah putrinya sudah ada yang punya. Kalau belum, maka akan saya jadikan kakak ipar saya. Setelah dijawab, tidak ada yang punya, maka Kiai Sadullah menjodohkannya dengan kakaknya, Kiai Siraj. Karena perkawinan itu berlangsung pada masa penjajahan, maka setelah menikah dengan putri Kiai Syaroni Bejeng, Kiai Siraj tidak langsung menetap di sana, tapi masih pulang pergi Bejeng Sidogiri. Namun akhirnya beliau menetap di sana. Di Bejeng, beliau adalah seorang kiai yang kehidupannya sangat bersahaja. Pernah beliau menjual baju bekas, berdagang jamu bersama Pak Surin, Bejeng, dan Mas Ad, salah seorang saudara istrinya, dan minyak wangi untuk kebutuhan kehidupannya, Maisyah, ketika pertama kali berkeluarga. Rumah asli beliau sangat kecil. Walau demikian beliau sangat sabar dalam menghadapi segala cobaan. Bila sakit, beliau tidak pernah mengeluh, kecuali betul-betul parah. Putra-putri beliau berjumlah 5 orang, yang perempuan 3 dan yang laki-laki 2. Semuanya dilahirkan di Bejeng. Urutannya, Nyai Khoiriyah, Gus Abdullah Syaukat, beristri Nyai Nafisah binti Dahlan. Gus Tontowi Jauhari, Nyai Maslihah, istri Mas Fuad bin Nur Hasan bin Nawawi. Nyai Sofiyah Masfiyah, istri Us. Saifullah Muhyiddin, Ketua 4 PP Sidogiri. Dan dari 5 orang itu meninggal dunia saat masih kanak-kanak, yaitu Nyai Khoiriyah dan Mas Tontowi Jauhari. Putra-putri Kiai Siraj itu sejak kecil dididik sendiri oleh beliau, tidak dimondokkan. Beliau memberi pengetahuan agama setiap hari pada putra-putrinya, dan pengajian Al-Quran, kitab-kitab fikih, sampai kitab-kitab ilmu alat seperti nahwu, saraf, dan ilal. Namun yang lebih beliau prioritaskan adalah pengajian Al-Quran. Alasan beliau tidak memondokkan putra-putrinya ialah karena beliau khawatir putra-putrinya tidak bisa menghormati gurunya. Suatu saat Kiai Sadullah akan memondokkan Mas Abdullah Syaukat, karena akan diambil menantu olehnya. Namun Kiai Siraj menolak, jarno wis tak wuruk dewe, wedi gak iso ngormat nang gurune, biar sudah saya didik sendiri, takut tidak bisa menghormati gurunya. Memang ada putri Kiai Siraj yang dimondokkan, yakni Nyai Sofiyah, namun itu untuk tabarukan saja karena akan menikah. Dalam mengatur kehidupan rumah tangga, beliau sangat memperhatikan putra-putrinya, tidak ada di antara mereka yang merasa tersisihkan. Bahkan mereka semua merasa bahwa dirinya lah yang paling disayang oleh abahnya. Kendati demikian, beliau akan sangat marah bila mengetahui putra-putrinya ada yang belum melaksanakan salat. Beliau tak akan segan-segan memukulnya sesuai dengan tuntunan agama. Beliau juga selalu mengontrol perilaku dan perbuatan putra-putrinya sampai dengan urusan tidur. Bahkan beliau tidak akan tidur jika putranya masih belum tidur. Tidak hanya itu,
Sebagai seorang suami beliau sangat berhati-hati dalam menjaga kewajiban seorang suami, dan tidak suka membebani istrinya, sampai-sampai beliau pernah dawuh, akade lak kobil tu nikahaha, ojok ngeriwuk wong wedok, kewajibane mek gek gerden. Ojok dikongkon ngeliwet, dikongkon iki. Maksudnya, karena yang menyatakan kabil tu nikahaha, ku terima pernikahannya, itu pihak lelaki, maka siokyanya dia tidak suka membebani istri. Karena dialah yang mau menerima tanggung jawab rumah tangga. Kiai Haji Sirajul Milah Wadin tutup usia di Sidogiri pada hari Sabtu Kliwon, tanggal 18 Rabiul Awal 1409 H. Atau tanggal 29 Oktober tahun 1988 M. Usia beliau 63 tahun. Pada waktu berumur 60 tahun, beliau sering mengatakan, kari batin, tinggal labanya. Soalnya beliau menarget umurnya sampai 60 tahun. Sebelum wafatnya Kiai Siraj, Kamis 2 hari sebelum wafatnya, beliau dijemput orang suruhan Mas Abdullah ke Bejeng, guna mengisi pengajian Jumat pagi di dalam putranya itu, di desa Ngempit Kraton Pasuruan. Namun beliau menolak dan meminta dijemput sendiri oleh putranya. Maka keesokan harinya, hari Jumat, pagi-pagi benar Mas Abdullah pergi menjemput abahnya. Pengajian terlaksana seperti biasa. Setelah itu, pukul 11 Kiai Siraj pergi ke PP Sidogiri, Jumatan lalu ke Pesarean leluhur. Selanjutnya beliau pergi ke dalam Mas Fuad bin Nur Hasan, menantunya. Ternyata Mas Fuad tak kunjung datang dari Jakarta, maka sore-sore beliau kembali ke Ngempit. Di sana beliau melaksanakan salat maghrib bersama putranya, dan beliau tidak beranjak dari tempat salatnya sampai Isya. Usai salat Isya, Kiai Siraj mengeluh kepada putranya bahwa kakinya terasa nyeri dan meminta telur, setelah makan telur lalu makan malam. Tapi Kiai Siraj hanya memakan sedikit nasinya, lalu sisanya dimakan oleh putranya. Malam Sabtu pukul 10, Mas Fuad datang dari Jakarta dan langsung ke rumah Mas Abdullah. Setelah itu Kiai Siraj ikut Mas Fuad ke dalamnya dan menginap di sana. Keesokan harinya setelah salat subuh, beliau duduk berselonjor kaki di hadapan istrinya, Nyai Futiyah yang masih wiritan dalam posisi menghadap kiblat. Kiai Siraj minta dipijatkan punggungnya setelah melepaskan baju takwanya, beliau hanya mengenakan kaos dalam. Saat dipijat, tiba-tiba beliau rebah ke pangkuan Nyai Futiyah. Ternyata beliau telah meninggal dunia, sekitar pukul 6.30 pagi. Kiai Haji Hasani orang pertama yang mengetahui wafatnya Kiai Siraj selain orang-orang yang berada di dalamnya Mas Fuad. Hal ini terjadi secara kebetulan. Semasa hidupnya biasanya Kiai Siraj bertemu dengan Kiai Hasani tiap hari Jumat. Ketepatan pada hari Jumat itu, Kiai Hasani tidak keluar. Akhirnya pada Sabtu pagi beliau datang ke dalam Mas Fuad untuk menemui Kiai Siraj. Namun ternyata setelah sampai di sana, kakak seayah dan seibunya itu telah meninggal dunia. Ketika mengetahui hal itu, Kiai Hasani berkata, kakang iku wong onon dek bujeng mestin dikubur dek bujeng. Dari molerene, kakak itu tinggal di Bejeng, mestinya dikebumikan di sana, malah pulang ke sini. Jenazah Kiai Siraj disalati di Masjid Jami Sidogiri setelah salat zuhur, kurang lebih jam 2 siang. Lalu beliau dikebumikan di pesarean keluarga di belakang masjid tersebut. Tidak ada tanda-tanda yang jelas bahwa Kiai Siraj mengidap suatu penyakit. Tapi kata dokter beliau menderita penyakit jantung koroner. Konon, setelah salat subuh, sebelum wafat beliau sesak nafas. Sebelum wafat, sebelumnya sudah ada tanda-tanda bahwa beliau tidak lama lagi akan meninggalkan dunia fana ini. Terbukti 10 hari sebelum tutup usia beliau memasrahkan penuh kepengurusan pondok, madrasah, serta masjid yang ada di Bejeng kepada adik iparnya yang sampai sekarang ada di sana, yaitu Mas Munib. Bahkan sekitar 2 bulan sebelum wafatnya, Kiai Siraj mempunyai keinginan untuk pindah sedikit demi sedikit ke rumah putranya, Mas Abdullah, di desa Ngempit, Kraton Pasuruan. Beliau ingin menyerahkan madrasah dan pesantrennya kepada keturunan Kiai Syaroni setelah mereka dewasa, lalu pindah ke dalam putranya. Hal ini menunjukkan betapa ikhlasnya beliau dalam mendirikan madrasah dan pesantren di Bejeng. Sebelum meninggal dunia, beliau juga sempat membangun masjid di desa Jambe, tetangga desa Bejeng. Pasca meninggalnya Kiai Siraj, ditemukan uang tunai sebanyak 3 juta di celah-celah kitabnya. Ada uang rupiah, dolar, dan rial. LTU pun rupanya tidak terpikirkan oleh beliau. Hal ini tidak mengherankan, karena semasa hidupnya beliau selalu membawa uang yang dibungkus dengan sapu tangan dalam saku, tapi tidak pernah dihitung.
Meskipun beliau putra Kiai Haji Nawawi, pengasuh PP Sidogiri, beliau masih mondok di PP Sidogiri sebagaimana Kiai Hasani. Bilik beliau ada di lokasi daerah F sekarang. Dan yang membimbingnya adalah Kiai Haji Nawawi sendiri. Sepeninggal abahnya, Kiai Siraj belajar agama kepada Kiai Haji Abdul Jalil bin Fadlil dan tidak pernah mondok ke daerah lain. Sewaktu mengaji kepada Kiai Haji Abdul Jalil, beliau istiqomah duduk di tempat sama, tidak pernah berpindah-pindah. Guru beliau, Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, ayah Kiai Haji Abdul Jalil bin Fadlil, Kiai Haji Syaroni, mertua, berat hati, itulah barangkali perasaan yang dialami Kiai Siraj ketika harus meninggalkan Sidogiri. Tapi demi sebuah misi mulia, menegakkan syiar Islam di daerah Bejeng, beliau harus rela meninggalkan kampung halamannya. Desa Bejeng tersebut asalnya sangat minus akan pengetahuan Islam. Masyarakat perempuannya jika keluar atau berbelanja ke pasar hanya menggunakan selembar sewek, Jawa, yang dikenakan sampai di atas payudara. Tidak mudah tentunya, seorang pendatang asing berdakwah di lingkungan yang masih awam. Namun dengan keilmuannya, beliau dapat beradaptasi dengan masyarakat dalam waktu yang relatif singkat. Metode dakwah yang beliau tempuh sebagai langkah awal pun sangat sederhana, yaitu mengadakan pendekatan dan pembauran dengan masyarakat sekitar, persis dengan dakwah yang dilakukan oleh Kiai Hasani, adiknya. Tak pelak, jangkauan daerah yang menjadi objek misi dakwah beliau sangat luas, mulai dari batas wilayah Pandaan Selatan Bejeng sampai Bangil, sebelah utara Bejeng. Yang mengagumkan dari cara pendidikan yang diberikan Kiai Siraj adalah keberadaan masyarakat yang tidak pernah terpukul atau tersinggung dengan ajakan beliau untuk mengikuti ajaran Islam yang sebenarnya. Segala keputusan yang keluar dari beliau dianggap baik dan diikuti oleh masyarakat. Dari halusnya cara Kiai Siraj memberikan suntikan pengetahuan Islam, masyarakat tidak merasa kalau sudah dibawa oleh beliau pada ajaran Al-Quran dan Hadits. Yang menambah beliau lebih dekat dengan masyarakat adalah sikapnya yang serba sederhana. Sekalipun hidup di masa modern, namun ternyata segala hal yang berhubungan dengannya tidak pernah berbau modern. Dengan kesederhanaannya tidak ada orang yang mengetahui, walaupun konon, ilmu yang dimilikinya adalah laduni. Beliau sangat perhatian pada masyarakatnya, terbukti beliau memberikan pengajian kitab fikih untuk umum yang bertempat di masjid. Beliau juga mengisi pengajian muslimatan, pengajian yang diikuti oleh kaum muslimah, dari dalam kamarnya dengan menggunakan mikrofon. Selain disegani oleh para santri, beliau juga disegani dan dicintai oleh masyarakat. Setiap perkataan dan tingkah laku yang keluar dari Kiai Siraj akan diikuti oleh masyarakat, tanpa harus memberikan ceramah agama atau pidato seperti halnya yang dilakukan oleh para dai, dakwah bil hal. Memang, jarang sekali beliau memberikan wejangan. Tetapi sekali beliau mengeluarkan nasihat, masyarakat langsung meresponnya. Kiai Siraj adalah satu-satunya putra Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, Sidogiri, yang hijrah dan bertempat tinggal di luar Sidogiri. Kiai Sadullah, adiknya yang menjadi orang berpengaruh, sering mengunjunginya ke Bejeng untuk memberinya semangat dalam menjalani masa-masa sulitnya. Pada awal kepindahannya ke Bejeng, Kiai Siraj hanya mengajar kitab pada para pemuda, bertempat di musala yang kelak menjadi masjid. Kemudian Kiai visioner ini mempunyai gagasan untuk mendirikan sebuah madrasah. Gagasan mulia ini juga turut diperjuangkan oleh murid-muridnya yang berjumlah 5 orang. Akhirnya berdirilah sebuah madrasah yang terbuat dan bambu dengan bantuan Mas Asad, keponakan sekaligus putra angkat Kiai Syaroni. Madrasah itu diberi nama Madrasah Tarbiyatus Sipyan, MTS. MTS yang didirikan oleh Kiai Siraj ini adalah madrasah yang pertama kali ada di Bejeng, dan merupakan pusat madrasah-madrasah yang ada di sekitarnya di kemudian hari. Madrasah-madrasah sekitar Bejeng itu adalah hasil dari didikan beliau. Sebelum Kiai Siraj hijrah ke Bejeng, penduduknya masih belum banyak mengetahui tentang Islam dan batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan dalam syariat Islam. Tapi setelah mereka menitipkan putra-putrinya pada Kiai Siraj untuk diajari pengetahuan agama, akhirnya kehidupan mereka berubah sedikit demi sedikit. Cara beliau mengajari masyarakat yang awam akan pengetahuan agama adalah dengan pendekatan yang halus. Yang lebih beliau utamakan adalah mendidik anak-anak kecil, generasi muda, dengan cara dimasukkan ke madrasah. Beliau sendiri yang menguji murid yang ada pada saat itu. Yang mengenyam pendidikan di MTS tersebut bukan hanya dari masyarakat setempat, tapi juga dari Pandaan, Bangil,
Sukorejo, Pasuruan, dan daerah lainnya. Hal ini tidak mengherankan, karena saat itu, MTS Bejeng adalah satu-satunya madrasah yang ada dan aktif di wilayah pedesaan antara Pandaan dan Bangil. Klasifikasi tingkatan kelas yang ada di madrasah yang didirikan Kiai Siraj itu berbeda dengan madrasah di Sidogiri. Karena di sana sebelum menginjak tingkatan ibtidaiyah ada kelas sifir, kelas 0, lalu kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Baru setelah, pada waktu melakukan ringan sepadanya menginjak pada pelajaran alfiyah. Materi pelajaran yang ada seperti halnya yang ada di PP Sidogiri. Adapun staf pengajarnya adalah anak didik beliau sendiri yang telah dianggap mampu untuk diterjunkan menjadi guru. Memang sifat beliau dalam memberikan pelajaran adalah mendidik dan menghargai ilmu-ilmu orang lain. Dalam artian, jika ada orang lain yang dirasa mampu, maka beliau serahkan muridnya pada orang itu, sekalipun orang itu adalah anak didiknya sendiri. Beliau hanya mengawasi jika ada yang masih perlu mendapat pembenahan. MTS Kiai Siraj tersebut hanya terbatas sampai tingkatan ibtidaiyah saja, karena keterbatasan murid yang melanjutkan ke jenjang sanawiyah. Meskipun demikian, kualitasnya tidak diragukan lagi. Buktinya setiap anak yang lulus dari Bejeng dan melanjutkan ke PP Sidogiri langsung diterima tanpa melalui tes terlebih dahulu. Di samping mengajar di madrasah dan mendidik sendiri putra-putrinya, Kiai Siraj juga mendidik dan mengajar putra-putri Kiai Syaroni dan sepupu-sepupunya. Sedangkan kitab yang diajarkan selain Al-Quran adalah Saraf dan Jurumiyah, pelaksanaannya setelah salat Isya. Beliau juga memberikan pengajaran khusus kepada guru-guru yang mengajar di Bejeng, bahkan pengurus PP Sidogiri juga mengaji kepadanya. Kiai Siraj mengajar dengan metode klasik. Segala sesuatunya tidak berbau modern sama sekali. Hari berganti bulan dan bulan berganti tahun, madrasah yang dirintis oleh Kiai Siraj semakin besar dan maju. Tak aneh bila kemudian muncul konflik di antara murid-muridnya yang ingin menggantikan kedudukan beliau. Beberapa lama setelah didirikannya MTS, banyak murid madrasah tersebut yang bermukim di sana, hingga akhirnya, Kiai Siraj membangun sebuah pesantren. Peraturan di pesantren ini sangat ketat, lebih-lebih dalam salat berjamaah. Jika ada seorang santri yang tidak melakukan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum dan sesudah melaksanakan salat berjamaah, maka akan diberi tindakan membaca sholawat selama sehari dan dijemur di bawah terik matahari. Demikian juga bila tidak mengikuti kegiatan salat berjamaah. Biar murid tidak kerasan, dan biar hanya 5 murid saja, pokoknya di akhirat bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun murid saya banyak kalau di akhirat nanti tidak ikhlas, saya yang berat menghadap Allah SWT, demikian pedoman Kiai Siraj. Sebab syarat murid ikhlas adalah salat qabliyah dan ba'diyah, kalau tidak melaksanakan salat qabliyah dan ba'diyah, tandanya murid itu tidak ikhlas. Kalau ada kiai yang muridnya tidak ikhlas, nanti kiainya yang ada di neraka, tandasnya lagi. Dalam memberi tindakan pelanggaran bagi santri yang tidak mengikuti jamaah, atau tidur ketika wiritan setelah salat berjamaah, beliau sering memberikan tindakan bukan hanya pada pelaku pelanggaran, tetapi semua santri. Sehingga antara santri yang satu dengan yang lain saling tegur-menegur, supaya tidak terjerembab dalam pekerjaan yang bisa menimbulkan pelanggaran. Dalam memberikan pengajaran kepada santri-santrinya, Kiai Siraj mengutamakan pengajian kitab fikih. Pada waktu itu beliau memberi pengajian kitab Fathul Muin dan Fathul Qorib. Untuk pengajian kitab Fathul Muin dilaksanakan 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari jam 9.00 untuk santri dan umum, dan setelah Isya khusus untuk keluarga. Beliau juga merupakan sosok yang sangat telaten terhadap santri dan disiplin, istiqamah, dalam waktu. Biasanya, beliau melakukan salat zuhur sekitar jam 3 waktu Indonesia Barat yang dilanjutkan dengan membaca aurat, wiritan-wiritan, hingga waktu salat asyar tiba. Setelah salat asyar, beliau mengadakan pengajian kitab fikih, tauhid, dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab kepada hadamnya. Di sini terlihat, betapa Kiai Siraj juga sangat memperhatikan pendidikan hadam-hadamnya. Sebagaimana lazimnya Kiai zaman dahulu, Kiai Siraj juga mengajar Al-Quran pada santri-santrinya. Ada seorang santri beliau tidak bisa mengaji Al-Quran, tidak tepat-tepat. Oleh Kiai, santri itu disuruh membuka mulutnya lalu diludahi air kerak beliau. Ternyata setelah itu, santri tersebut bisa mengaji dengan tepat. Sekitar pada tahun 1973 M. Kiai Kholil,
kakak Kiai Siraj, pernah ingin memindah sebagian santri Sidogiri ke Bejeng. Karena pada waktu itu santri Sidogiri bertambah banyak dan beliau ingin membatasi hanya 500 orang. Tapi setelah beliau membicarakan pada Kiai Siraj, ternyata Kiai Siraj menolak, karena beliau juga tidak menginginkan santri banyak yang menyebabkan lebih besarnya tanggungan di akhirat. Di antara keistiqamahan dan amaliyah yang dianjurkan oleh Kiai Siraj pada santri-santrinya adalah membaca Al-Quran dan salat berjamaah. Meskipun Kiai Siraj telah mendirikan madrasah dan pesantren, dan mendapat kepercayaan untuk menangani urusan agama di Bejeng, beliau juga tetap aktif dalam menangani kepengurusan di PP Sidogiri. Hal ini tidak dianggap berat oleh beliau, karena beliau mempunyai pedoman. Walaupun Sidogiri, kalau tidak mau diatur akan saya bubarkan. Sebab tanggungannya di akhirat. Peran beliau di PP Sidogiri cukup besar. Beliau adalah salah satu dari 5 anggota Pancawarga, wadah permusyawaratan keluarga, yakni putra-putra Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan bin Nur Hatim. Urutannya, Kiai Haji Nur Hasan, Kiai Haji Kholil, Kiai Haji Sirajul Milah Wadin, K. Sadullah, Kiai Haji Hasani. Beliau dengan keempat anggota Pancawarga yang lain selalu bahu-membahu dalam menangani urusan pesantren. Dalam Pancawarga tersebut, terdapat 2 dari mereka yang paling muda, yaitu Kiai Sadullah dan Kiai Hasani. Bila ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah pesantren, keduanya selalu minta restu pada Kiai Siraj. Kiai Siraj juga pernah menjadi pengasuh PP Sidogiri. Kiai Siraj juga dikatakan pernah menjabat sebagai ketua umum, yang sangat sukses pada masanya. Tidak ada perkelahian dan pencurian yang dilakukan oleh santri pada masa kepemimpinan beliau. Setelah beliau hijrah ke Bejeng, yang menggantikan kedudukannya selaku ketua umum adalah Kiai Haji Kholili Susukanrejo. Dalam memimpin roda kepengurusan, Kiai Siraj tidak serta-merta bertindak secara otoriter. Musyawarah mufakat adalah jalan yang ditempuh bila ada masalah. Bahkan beliau memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk melaksanakan program pesantren dengan sebaik-baiknya. Beliau menganggap pengurus yang ada seperti anaknya sendiri. Jika terdapat kesalahan pada mereka, beliau tidak pernah berbuat kasar. Beliau juga sering bergurau dengan bawahannya. Tak jarang dari gurauan beliau terinspirasi suatu program dan suatu konsep dalam PP Sidogiri. Konon, sebagian besar program-program PP Sidogiri bersumber dari kiai visioner dan kaya ide ini. Program-program tersebut diantaranya adalah Kabak Ubudiyah dan Kabak Taklimiyah. Beliau sangat mengharapkan terciptanya suasana ta'abud dan taklim, kegiatan ibadah dan belajar, di pesantren. Karena pada waktu itu ketika beliau masuk ke wilayah pesantren suasananya seperti pasar yang penuh dengan hiruk-pikuk, yang dibicarakan hanyalah masalah tanak, memasak, belanja, dan lain-lain. Akhirnya, melalui proses dan pembenahan dengan musyawarah bersama Pancawarga, terbentuklah Kabak Kepala Bagian Ubudiyah dan Kabak Taklimiyah, pengajian Al-Quran untuk pengurus. Kiai Siraj juga pencetus pengajian Al-Quran untuk pengurus pondok yang diasuh oleh Kiai Haji Basori Alwi Singosari, Malang. Mulanya, Kiai Haji Basori sendiri yang hadir ke pondok, dan tempatnya pada waktu itu terletak di dalamnya Kiai Kholil, di sebelah utara Masjid Sidogiri. Tetapi karena tidak efektif, dikarenakan kebanyakan anggota pengajian Al-Quran itu mempunyai kesibukan di pondok, akhirnya diputuskan bagi yang mengikuti pengajian Al-Quran diharap untuk pergi ke Singosari, dalam Kiai Haji Basori. Pemberantasan mutamarid. Beliau berkeinginan memberantas praktek mutamarid, penyimpangan seksual, dengan cara dibuatkan undang-undang pelarangannya dalam UU DPP Sidogiri, yakni pasal 2 ayat 11. Juga beliau sendiri yang memberikan istilah mutamarid bagi orang yang melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Itu istilah tersebut mungkin diambil dari kata Amrad Jamil, anak lelaki tampan. Tapi kata mutamarid sendiri adalah definisi dari kata syaitan dalam kitab Tafsiru Ba'di ayat Al-Ahkam. Mengapa setan diartikan mutamarid? Sebab kata itu dibuat dari kata syatana, Arab, yang bermakna udah, jauh. Artinya, orang yang mutamarid itu akhlaknya telah jauh dari kebaikan. Agaknya, secara tidak langsung Kiai Siraj menyamakan pelaku mutamarid dengan setan. Penyimpanan uang PP Sidogiri. Kiai Siraj juga ikut menangani keuangan. Ceritanya, pada waktu itu PP
Sidogiri diributkan dengan masalah keuangan, lalu Kiai Siraj ikut menangani hal ini. Beliau mengusulkan agar membuat tempat uang di kantor PP Sidogiri dan dibelikan lemari besi. Kebetulan yang membuat tutupnya yang terbuat dari cor-coran adalah Mas Abdullah, putranya sendiri. Sedangkan yang menjadi pengurus pada waktu itu adalah Mas Gozi bin Nur Hasan bin Nawawi. Beliau menyuruh kepada Mas Gozi supaya meletakkan lemari besi ke tempat yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian diberi 3 kunci. Masing-masing dipegang oleh Kiai Siraj, Mas Gozi, dan bagian keuangan. Tujuannya, setiap membuka lemari uang, 3 orang itu harus berkumpul, dan jangan sampai masalah keuangan dipegang oleh 1 orang. Kesejahteraan, bisyarah, guru dan pengurus. Kiai Siraj adalah orang pertama yang menggagas adanya pemberian kesejahteraan, bisyarah, kepada guru dan pengurus PP Sidogiri. Beliau memperkirakan kebutuhan sehari-hari mereka yang disesuaikan dengan anggaran pondok yang ada. Yang sudah berkeluarga dibedakan dengan yang belum berkeluarga. Sebelumnya yang ada hanyalah hari, honor, yang jumlahnya hanya ratusan rupiah. Beliau sangat memperhatikan kesejahteraan mereka karena dalam pandangan beliau, mereka adalah wakil masyayikh dalam mengemban amanat untuk memberikan pendidikan pada santri dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kebutuhan santri yang ada di pesantren. Ide ini murni dari Kiai Siraj. Dan yang menerapkan konsepnya adalah Ketua I, yang ketepatan pada waktu itu dipegang oleh Us. H. Mahmud Ali Zain. Mulanya beliau memulai mengangkat persetujuan pengurus harian yang ada dan dipanggil satu persatu ke kediamannya yang ada di Bejeng. Mereka diminta kerelaannya apabila bisyarah yang diberikan masih kurang memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Setelah itu pengurus sebagai wakil dari Kiai Siraj mengangkat bawahannya seperti halnya yang dilakukan oleh beliau. Permasalahan gaji yang diberikan kepada guru pada waktu itu dipertegas oleh Kiai Siraj. Apakah gaji yang diterima oleh guru itu adalah honor? Jika demikian, maka tidak sesuai dengan husnul khuluq karena mengajar itu adalah ibadah. Tapi karena santri membayar dalam mengenyam pendidikan dan uangnya harus dibagi-bagi, maka harus dibagi pula pada para guru. Pada akhirnya gaji yang diberikan pada guru itu diberi nama, bisyarah. Kiai Siraj sangat menganjurkan kepada para guru agar aktif dan tepat waktu dalam mengajar, serta guru itu harus memberi uswah hasanah, contoh yang baik pada muridnya. Menurut Kiai Siraj, guru itu harus diberi bisyarah sesuai dengan kebutuhannya agar mereka bisa ikhlas dan bertanggung jawab penuh sehingga sukses dalam kegiatan belajar mengajar. Bila ada guru yang baru diangkat dengan resmi, begitu juga sebaliknya, kalau ada yang diberhentikan, harap diberhentikan dengan resmi pula. Selain itu, menurut Kiai Siraj harus ada pengetatan masa jabatan guru. Kiai Siraj juga berperan dalam pendirian Madrasah Aliyah Tarbiyatul Mualimin, ATM, yang berlanjut hingga sekarang. Guru tugas dan ayat 5. Beliau juga menjadi penanggung jawab urusan guru tugas, UGT. Setiap kali ada permasalahan yang ada hubungannya dengan guru tugas dan pengontrolannya, beliau ikut terjun memberikan penanganan. Ketepatan yang menjadi sopir beliau adalah putra beliau sendiri, yakni Mas Abdullah, dengan menggunakan mobil Mas Abdullah sendiri. Segala kebijakan yang ada hubungannya dengan guru tugas, GT, ditangani oleh beliau sendiri. Beliau sangat memperhatikan masalah guru tugas, GT. Mengenai hal ini, beliau pernah dawuh, singga tekno, iku, penting no. Artinya permohonan guru tugas yang sanggup bertanggung jawab penuh, itu yang harus diprioritaskan mendapat guru tugas. Beliau juga memberikan ijazah amalan kepada seluruh santri yang akan berangkat tugas berupa bacaan, ayat 5. Pelaksanaannya ketika bulan Ramadhan, Ketua I meminta kepada beliau agar memberikan perbekalan batin kepada calon guru tugas. Akhirnya beliau memberikan ayat 5 tersebut. Dan yang diminta menulis pada waktu itu adalah Us. Masruhin Pasrepan Pasuruan. Beliau menulisnya dengan cara diimla, langsung dari Kiai Siraj. Itu adalah amal-amalan yang diberikan terakhir kalinya oleh Kiai Siraj terhadap santri-santrinya. 3.3 Pengasuh Majelis Keluarga Sidogiri. Kiai Siraj pernah menjadi staf pengajar di Madrasah PP Sidogiri dan ikut serta menangani PP Sidogiri pada periode kepengasuhan Kiai Kolil. Kemudian, beliau bemukim di Bejeng. Setelah Kiai Kolil meninggal dunia pada tahun 1978 beliau menggantikan Kiai Kolil sebagai pengasuh PP Sidogiri. Kiai Siraj pernah menjadi staf pengajar di Madrasah PP
Sidogiri dan ikut serta menangani PP Sidogiri pada periode kepengasuhan Kiai Kholil. Kemudian, beliau bermukim di Bejeng. Setelah Kiai Kholil meninggal dunia pada tahun 1978 beliau menggantikan Kiai Kholil sebagai pengasuh PP Sidogiri. Beliau sering ke Sidogiri, ke dalam Kiai Kholil di utara Masjid Sidogiri. Beliau juga sering ke kantor, ikut menangani kepengurusan. Dalam urusan keluarga, semua keputusan berada di tangan Kiai Siraj, sebab beliau adalah yang tertua. Sedangkan urusan syariat atau masalah hukum fikih dipasrahkan kepada Kiai Hasani. Namun beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, Kiai Siraj menyerahkan jabatan pengasuh kepada Kiai Haji Abdul Alim bin Abdul Jalil, keponakannya. Sejak wafatnya Kiai Kholil itu, bertahun-tahun Kiai Siraj meneliti tanah milik pondok yang statusnya belum jelas, apakah itu termasuk tanah ibahah atau tanah wakaf. Tujuannya untuk menghilangkan sengketa yang berhubungan dengan pondok. Tanah tersebut sekarang dibuat perpustakaan, Surau G, Daerah D, Daerah E, sebagian Daerah B, dan sebelah timur kantor PP Sidogiri. Karena pada waktu itu anggota panca warga tinggal Kiai Siraj dan Kiai Hasani, maka Kiai Siraj mempunyai gagasan membentuk wadah permusyawaratan pengganti. Wadah itu diberi nama Majelis Musyawarah Keluarga, yang akhirnya diubah menjadi Majelis Keluarga sampai sekarang. Anggotanya adalah cucu-cucu lelaki Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, dan ketuanya adalah Kiai Abdul Alim. Sedangkan Kiai Siraj dan Kiai Hasani menjadi penasehatnya. Tujuan dibentuknya Majelis Keluarga adalah untuk menyatukan dan melibatkan semua keluarga dalam penanganan PP Sidogiri, juga untuk mengontrol gerak kepengurusan PP Sidogiri dan memberi kebijakan-kebijakan yang baru dilakukan oleh santri, melalui pengurus yang ada. Majelis keluarga ini adalah pembantu pemikiran pengasuh, seperti Dewan Syuro. Pertemuan majelis keluarga pada masa itu terlaksana 2 kali. Yang pertama di Aula Lama, atas koperasi, dan yang kedua di MMUI. Dalam pertemuan itu terjaring beberapa ide, di antaranya yang ada hubungannya dengan penugasan tamatan sanawiyah. Lalu siapa penggagas Pancawarga? Menurut satu catatan, penggagasnya adalah Kiai Hasani, lalu diterima oleh Ka Sa'dullah dan putra-putra Kiai Nawawi lainnya. Dengan begitu keluarga besar PP Sidogiri tetap solid dan pesantren salaf ini makin besar dan maju. Hubungan Kiai Siraj dan mertuanya, Kiai Syaroni di Bejeng sangat harmonis. Dan perhatian Kiai Syaroni pada menantunya yang satu ini begitu istimewa. Semua kemauannya selalu dituruti. Tutur bicaranya pada Kiai Siraj halus. Bahkan walaupun sebagai menantu, Kiai Syaroni tetap memanggilnya Mas. Kiai Siraj juga banyak mendapat didikan dari mertuanya. Hal ini tak mengherankan karena meskipun Kiai Siraj sebagai menantu, tapi kasih sayang dan perhatian Kiai Syaroni melebihi kasih sayangnya terhadap putra-putranya sendiri. Memang keduanya sangat akrab dan saling mengerti pada apa yang ada pada diri masing-masing. Jika ada seorang yang bertanya tentang hukum dan sesuatu yang ada hubungannya dengan ilmu agama pada Kiai Syaroni, maka beliau menyuruh agar menanyakan kepada Kiai Siraj dan tidak pernah menjawab sendiri. Begitu pula sebaliknya. Kiai Siraj dan mertuanya sama-sama tidak rela jika keduanya dipanggil dengan sebutan Kiai. Jika ada yang memanggil Kiai pada Kiai Syaroni, maka beliau bilang, yang Kiai itu adalah Kiai Siraj. Begitu juga sebaliknya. Dari akrabnya hubungan mertua menantu ini, ketika mertuanya meninggal dunia, Kiai Siraj sangat sedih dan berduka. Sampai-sampai beliau mengatakan, aku ditinggal abaku iki podo karo Abu Bakar ditinggal Kanjeng Nabi. Memang, perhatian Kiai Syaroni kepada beliau sangat istimewa, sampai-sampai Kiai Syaroni tidak rela jika Kiai Siraj mencari uang sendiri dan memikirkan maisyah keluarganya. Hal itu tidak hanya terjadi pada Kiai Siraj saja, tapi juga pada putranya, Mas Abdullah Syaukat. Kiai Syaroni selalu menuruti permintaan Mas Abdullah, lantaran beliau takut kalau nanti Kiai Siraj susah karena tidak bisa memenuhi permintaan putranya. Kiai Siraj adalah sosok yang tenang dan pendiam. Beliau tidak akan berbicara kalau dirasa tidak perlu. Sifat inilah yang membuat beliau disegani melebihi dari Ka Sa'dullah. Benarlah kata sebagian ulama, diam adalah kewibawaan tanpa kekuasaan. Orang yang tidak banyak bicara itu berwibawa, meskipun tidak mempunyai kekuasaan. Jika dia mempunyai kekuasaan, tentu lebih berwibawa lagi, seperti Kiai Siraj ini. Selain pendiam, beliau juga tawaduk.
Sebagian bukti dari ketawadukannya, beliau kadang menyuruh Mas Muzamil pengikutnya untuk mengimami salat, sedangkan beliau bermakmum. Kiai Siraj juga selalu mendahului ucapan salam pada Kiai Hasani, baik ketika bertamu maupun ketika menjadi tuan rumah. Tak pelak, kebiasaan Kiai Siraj ini membuat gusar adik kandungnya itu. Suatu saat, Kiai Hasani bertamu pada Kiai Siraj. Dalam hati, beliau bermaksud mengucapkan salam duluan ketika dibuka pintu. Tapi Kiai Siraj dengan cerdik mengintip dulu dari balik gorden, dan kemudian membukakan pintu sambil mengucapkan salam dan bersalaman. Kiai Hasani tidak berhasil mendahuluinya. Sifat tawaduk ini tidak luntur meski beliau menjadi orang yang mengatur jalannya roda kepengurusan pondok pesantren Sidogiri. Beliau tidak pernah menunjukkan kepandaiannya dan menyuruh bawahannya untuk mengikuti apa yang beliau kehendaki. Malah beliau memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk melaksanakan program yang ditekuninya dengan pemikiran dan pendapatnya masing-masing. Namun ini tidak berarti Kiai Siraj menjadi pemimpin yang laissez-faire, acuh tak acuh. Kebebasan bawahannya tak lepas dari pengontrolan beliau, mana yang masih membutuhkan pembenahan dan mana yang harus terus dilaksanakan. Karena ketawadukan dan kesabarannya, para santri mencintai beliau. Ucapan beliau halus dan tidak pernah kasar. Kalau ada santri yang melakukan kesalahan, maka santri itu dipanggil dan ditegurnya dengan halus. Tak lupa beliau juga memberi solusi terbaik padanya. Beliau tidak menampakkan kemarahan, sekalipun, sebenarnya, marah bila melihat santri yang melakukan pelanggaran. Alasan beliau tidak langsung menindak santri yang melakukan pelanggaran adalah karena dalam pandangannya, santri itu suatu amanah yang diberikan oleh Allah yang harus dijaga. Di samping tawaduk dan sabar, beliau juga termasuk sosok yang menyenangkan dan tidak pernah menyusahkan orang lain. Artinya, jika ada orang mendapatkan kesusahan, beliau akan terhibur dengan ucapan-ucapan Kiai Siraj. Namun sebaliknya, jika ada orang yang terlalu gembira, beliau akan diingatkan tentang hari setelah kematian. Kehidupan sufi yang wara juga sangat kental dalam kehidupan sehari-harinya. Karena itu beliau tidak gampang menerima pemberian seseorang. Dilihat dulu siapa yang memberi dan apa tujuan dia memberi. Pernah suatu ketika beliau diajak untuk makan bersama dengan santri. Maklum, sekalipun beliau seorang penggede, tetapi beliau tetap akrab dengan santri. Sesampainya di tengah-tengah santri, Kiai tidak langsung makan, tapi bertanya dulu dari mana makanan itu. Lalu ada sebagian santri yang menjawab bahwa hidangan itu dari ini, hanya menggunakan isyarat. Setelah mendengar penuturan para santri, beliau tidak jadi makan bersama mereka. Beliau malah langsung beranjak meninggalkan mereka, karena takut barang yang akan beliau makan adalah perkara yang haram. Beliau juga pernah mengatakan pada putranya, Mas Abdullah, leduwe kendaraan iku no mere uripono, lega diuripi podo karo gosap dalan. Sebagai orang yang sangat kental dengan dunia sufi, beliau tidak pernah menonjolkan amalia ibadahnya pada orang lain. Nasihat Imam Ibnu Athaillah, Idfin wujudaka fi artlil humul. Tanamlah dirimu di bumi yang sepi. Benar-benar tertanam dalam diri Kiai Siraj. Tak urung masyarakat lebih mengenal putranya, Mas Abdullah daripada Kiai sendiri. Karena jika berjalan bersama putranya, beliau selalu berada di belakangnya, sehingga masyarakat menyangka Mas Abdullah sebagai kiainya. Tidak ada yang berlebihan dari kehidupan Kiai Siraj, seperti karamah atau khorikul ada. Karena sifat tidak mau menonjolkan diri membuat beliau jarang diketahui oleh orang lain. Kiai memang tidak suka terhadap atribut-atribut yang membuat orang melihatnya akan berseru, wah. Buktinya, setelah melaksanakan ibadah haji beliau tetap suka pakai kopiah hitam dan berkalung handuk kecil seperti tukang becak. Bukan berkalung surban sebagaimana layaknya Pak Haji yang lain. Beliau suka memakai baju takwa, tapi jarang kancingnya dipasang semua. Pernah beliau bersama saudara-saudaranya diundang ke Bangkalan Madura. Tapi dilarang masuk oleh penyambut tamu, karena berpakaian seperti itu. Tuan rumah yang juga seorang kiai, lama menunggu. Kok tidak datang-datang ya? Katanya dalam hati. Ternyata setelah dilihat, Kiai Siraj berdiri di pinggir pintu masuk. Pernah juga suatu saat beliau diundang untuk memberikan ceramah agama, tapi beliau menolak dan mengajukan santrinya untuk dijadikan sebagai ganti. Ini salah satu bukti kehumul-anya. Beliau juga sosok kiai yang ahlu ad-diyafah, penghormat tamu. Beliau sangat marah jika sampai ada tamu yang berkunjung ke dalamnya tak disuguhi makan. Berilah mereka makan, sekalipun hanya dengan kerupuk. Ucapnya, bila menerima tamu,
beliau lebih banyak mendengarkan. Tidak banyak bertanya. Suatu saat, beliau didatangi tamu pembohong. Setelah tamu itu pulang, beliau berkata, "Saya tahu dia pembohong, tapi saya dengarkan saja. Wong seng seneng goro iku ndak enak le, ndak goro. Podo karo dulit lombok, erole, pedes, tapi diterusno ae." Orang yang suka berbohong itu tidak enak kalau tidak berbohong. Sama dengan mencuil sambal, dia tahu kalau sambal itu pedas tapi diteruskan saja. Beliau juga termasuk orang yang kreatif. Kiai Siraj memiliki keahlian sendiri tentang elektronika, sebuah keahlian yang tidak beliau dapatkan melalui sekolah formalitas. Beliau pernah membuat radio sendiri dengan merakit komponen-komponen yang juga dibuatnya sendiri tanpa menggunakan baterai. Dengan peralatan elektronik yang masih belum canggih, beliau dapat menciptakan radio yang dilengkapi dengan mikrofon. Beliau menyebutnya dengan radio hawa. Potensi itu beliau kembangkan lagi hingga beliau dapat membuat rangkaian tempat komponen radio yang berbentuk bulat, oval, sebuah radio yang masih belum pernah terinovasi pada waktu itu. Kiai Siraj juga dikenal selalu istiqamah salat berjamaah. Selain itu beliau juga tidak pernah meninggalkan ibadah sunnah yang lain, seperti salat duha dan tahajud. Beliau juga fasih dalam membaca Al-Quran. Kalau mengimami salat ya, bacaannya sangat pelan, seperti sedang mengajar ngaji. Dan pekerjaan yang tidak pernah beliau tinggalkan adalah menjaga waktu salat dengan menggunakan bincret yang dibuatnya bersama mertuanya, Kiai Syaroni. Karena kesabaran dan keistiqamahannya dalam ubudiyah, beliau disebut-sebut sebagai wali yang mastur. Banyak pesan-pesan dan hikmah dari Kiai Haji Sirajul Milawadin sebelum wafatnya, yang bisa dijadikan pijakan dan renungan dalam mengarungi samudera kehidupan. Di antaranya adalah pesan beliau yang disampaikan pada keluarganya yang juga menjadi peringatan bagi kita semua, janganlah kamu suka menampakkan dirimu. Beliau juga pernah berkata kepada Mas Abdullah, "Jangan coba-coba kamu main bang." Kira-kira 1 tahun sebelum wafatnya, Kiai Siraj memaksa putranya, Mas Abdullah Syaukat, untuk pindah dari Bejeng. Karena beliau khawatir putra-putranya tidak berhasil. Dan sampai sekarang putra-putri beliau tidak ada yang menetap di Bejeng. Setelah Mas Abdullah menikah, Kiai Siraj berpesan, "Hijroho koen le kepingin berhasil koyok Rasulullah hijrah teko Makkah nang Madinah." Selain itu beliau juga berpesan pada keluarganya agar memperbanyak istighfar dan tidak melihat apa-apa, hanya karena Allah SWT. Nyambut gawe sing halal ojok delok ngene ojok delok iki. Bekerjalah dengan pekerjaan halal, jangan lihat ini itu, katanya. Sedangkan pesan beliau yang sangat ditekankan pada Mas Munib, adik iparnya, adalah tentang masjid, jangan sampai membiarkan orang bergurau di dalam masjid, atau mengerjakan hal-hal yang tidak pantas dilakukan di masjid. Ketika masih menjabat sebagai Ketua Umum PP Sidgiri, beliau pernah mengatakan, "Karo toat, ilmu manfaat, dengan taat ilmu bisa manfaat." Kata mutiara ini akhirnya menjadi semboyan santri Sidogiri. Kalau secara umum, tausiah beliau ada 4 perkara, ojok ria, ojo ujub, ojok sumah, ojo takanur, le kepingin selamat dunia akhirat, jangan ingin dipuji, jangan besar kepala, jangan ingin terkenal, jangan sombong. Kalau ingin selamat di dunia dan akhirat.